Bagian berikutnya 34, berjalanlah setiap hari. Jalan pagi adalah anugerah untuk sepanjang hari. Henry David Thoreau. Kapanpun memungkinkan, pergilah keluar dan habiskan waktu dengan alam. Berjalan-jalanlah dan terhubung dengan alam. Lihat matahari terbenam atau terbit. Jika Anda pergi lari atau jalan pagi, Anda pasti akan mengatakan bahwa Henry David Thoreau benar. Ritme kehidupan kita menjadi sangat cepat dan sangat menegangkan, sehingga meluangkan waktu dan berjalan melalui hutan dapat membuat Anda lebih realistis dan memberi Anda relaksasi yang dalam. Dengarkan keheningan dan nikmati. Berjalan-jalan adalah cara bagus untuk mengisi ulang energi tubuh dan pikiran Anda. Sebuah penelitian Stanford yang baru saja keluar menyimpulkan bahwa berjalan akan memperbaiki pikiran negatif Anda. Saat istri saya mengalami saat-saat sulit di tempat kerja dan hampir menyerah, kami mulai berjalan-jalan selama 1,5 jam setiap harinya. Hal itu membantunya terlepas dari harinya yang penuh tekanan, melupakan kemarahannya di hari itu, dan membicarakan serta menganalisis emosinya. Berkat aktivitas ini, dia juga tidur lebih mudah dan jauh lebih menyegarkan setiap malamnya. Hanya dalam waktu seminggu, dia merasa jauh lebih baik. Manfaat lain dari berjalan-jalan adalah dia jadi lelah, berkurang ketegangannya, dan bahkan mulai mendengarkan apa yang dikatakan suaminya. Kapan Anda akan mulai berjalan-jalan 1 jam sehari? Lakukan selama 30 hari dan beritahu saya bagaimana rasanya. Berikutnya, 35. Apa standar Anda? Saya mengajar orang bagaimana memperlakukan saya dengan apa yang akan saya izinkan. Stephen Covey. Banyaklah berharap dan menuntut diri Anda dan orang lain di sekitar Anda. Jika Anda benar ingin membuat perubahan dalam hidup, Anda harus menaikkan standar Anda. Jangan ada kebijakan toleransi untuk hal yang biasa-biasa saja, penundaan, dan perilaku yang menghalangi kinerja terbaik Anda. Standar Anda bisa berupa misalnya selalu mengatakan kebenaran, selalu tepat waktu, benar-benar mendengarkan orang lain sampai mereka selesai, dan seterusnya. Bertahanlah dengan standar yang tinggi dan yang sama atau bahkan lebih penting, tetapkan batasan bagi mereka di sekitar Anda. Batasan adalah hal-hal yang tidak bisa orang lain lakukan pada Anda, seperti berteriak pada Anda, membuat lelucon bodoh di sekitar Anda, atau tidak menghargai Anda. Komunikasikan dengan jelas dan jadikan kebiasaan untuk mengatasi setiap yang mengganggu Anda saat itu juga. Ingat kata pepatah, dalam nada yang tepat Anda dapat katakan semuanya. Dalam nada yang salah, tidak ada yang dapat Anda katakan. Seninya adalah mencari nada yang tepat. Praktikkan mengatakan segala sesuatu dengan nada suara netral, seperti Anda mengatakan matahari bersinar. Jika seseorang melangkah melewati batasan Anda, beritahu mereka, saya tidak suka komentar itu, atau saya tidak suka Anda bicara dengan saya dengan nada seperti itu. Jika mereka terus melakukannya, minta mereka untuk berhenti. Saya minta Anda berhenti bicara pada saya seperti ini. Sampai di sini sebagian besar akan memahaminya, tapi selalu ada 1 atau 2 yang tetap meneruskannya. Jika ini terjadi, paksa. Saya memaksa Anda berhenti bicara pada saya seperti itu. Jika 3 langkah ini tidak membantu, tinggalkan. Pergi secara netral, mengatakan saya tidak menginginkan percakapan ini, sementara kita bicara nanti. Langkah tindakan, tuliskan hal-hal berikut.
1. Hal-hal yang tidak akan Anda terima lagi dalam hidup. 2. Semua perilaku yang tidak akan Anda toleransi lagi dari orang lain. 3. Semua hal yang ingin Anda wujudkan. 36. Mengadaptasi sikap bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak pada akhirnya. Jika Anda fokus pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey. Dengarkan Oprah. Bersyukur untuk apa yang Anda miliki setiap hari dan Anda akan menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Rasa syukur akan mengisi ulang energi Anda dan mendorong harga diri Anda. Rasa syukur secara langsung terkait dengan kesehatan fisik dan mental. Sikap bersyukur mengarahkan Anda langsung pada kebahagiaan dan merupakan antidot terbaik untuk kemarahan, rasa iri, dan kebencian. Biarkan rasa ini menjadi bagian dari sifat Anda. Bersyukurlah untuk apa yang Anda miliki, untuk semua hal kecil di sekitar Anda, dan bahkan untuk hal-hal yang belum Anda miliki. Jangan katakan, aku akan bersyukur jika titik-titik. Seperti yang saya lakukan bertahun-tahun, ambil jalan pintas bersyukur sekarang. Tidak peduli apapun dan jadikan bersyukur sebagai kebiasaan sehari-hari. Mulai hari dengan mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda miliki, alih-alih mengeluhkan apa yang tidak Anda miliki. Hal ini akan langsung memengaruhi hidup Anda. Fokus pada hal baik yang Anda temukan setiap hari. Latihan berikut adalah bagian dari setiap proses bimbingan saya. Lakukan dan amati apa yang terjadi. Langkah tindakan. 1. Buat daftar semua hal yang Anda miliki dalam hidup yang Anda syukuri. Tuliskan semua hal yang dapat Anda pikirkan. Daftar ini akan panjang. 2. Selama 21 hari, setiap hari tulis 3-5 hal yang Anda syukuri hari itu di buku harian Anda sebelum tidur. Hidupkan kembali momen itu. Hidupkan kembali kebahagiaan. 37. Keajaiban visualisasi. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Peter Drucker. Visualisasi adalah sumber daya fundamental dalam membangun pengalaman. Bagian bawah sadar otak Anda tidak dapat membedakan antara visualisasi yang baik dan realitas. Hal ini berarti bahwa jika Anda memvisualisasi target Anda dengan banyak emosi dan dengan sangat detail, bawah sadar Anda akan percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Anda kemudian akan mendapat motivasi, kesempatan, dan ide yang akan membantu Anda mengubah hidup Anda menjadi keadaan yang diinginkan. Apa yang saya katakan? Dapatkah Anda mempraktikkan olahraga dengan visualisasi murni? Sebenarnya Anda bisa. Ada berbagai penelitian yang menginformasikan kekuatan visualisasi. Sejak 80-an, Tony Robbins bekerja dengan tentara Amerika Serikat dan menggunakan teknik visualisasi untuk meningkatkan performa tembakan pistol secara dramatis. Ada juga penelitian lain yang dilakukan untuk meningkatkan persentase lemparan bebas pemain basket menggunakan teknik yang sama. Hasilnya luar biasa. Jika Anda memperhatikan para atlet, mereka semua memvisualisasikan perlombaan dan pertandingan mereka. Lihat bagaimana pemain ski, pengemudi Formula 1, pemain golf, pemain tenis, bahkan pemain bola memvisualisasikan situasi dalam permainan beberapa hari dan jam sebelum pertandingan sebenarnya. Jack Nicklaus, Wayne Gretzky, dan Greg Louganis, dan banyak lagi diketahui telah mencapai target mereka dengan visualisasi. Dalam bimbingan, kami menggunakan teknik visualisasi dengan beberapa target. Lihat diri Anda seolah sudah mencapai target itu. Lihat itu melalui mata Anda sendiri dan kerahkan semua indera Anda ke sana, di sana. Cium,
Dengarkan, rasakan, icipi. Semakin banyak motivasi yang Anda kerahkan, semakin besar pengaruhnya. Jika Anda melakukannya 15 menit setiap hari, semakin lama Anda akan melihat hasil yang sangat besar. Luangkan waktu Anda untuk visualisasi harian, baik dalam ritual pagi Anda maupun malam sebelum tidur. Membuat kolase gambar yang mewakili target Anda pada kertas karton berukuran A3 juga dapat membantu. Lalu pasanglah di kamar tidur atau tempat lain yang dapat Anda lihat. Beli beberapa surat kabar dan gunting foto-foto yang mewakili target Anda. Anda juga dapat membuat screensaver berbagai foto di laptop atau komputer Anda. Jika target Anda adalah kekayaan, pasang foto rumah impian, foto tagihan dolar, atau apapun kekayaan yang berarti bagi Anda. Jika Anda mencari vision board di Google, Anda pasti akan menemukan banyak contoh. Lihat kolase Anda setiap hari, 5 menit setelah bangun dan 5 menit sebelum tidur. Dan bayangkan diri Anda dengan jelas dengan target yang Anda yang tercapai. 38. Bagaimana jika ekspektasi kita tidak hanya memengaruhi bagaimana kita melihat realitas, tetapi juga memengaruhi realitas itu sendiri. Dr. Edward E. Jones. Selalu harapkan yang terbaik. Hidup tidak selalu memberi apa yang Anda inginkan, tetapi pasti memberi apa yang Anda harapkan. Apakah Anda mengharapkan kesuksesan atau Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda mengkhawatirkan kegagalan? Ekspektasi kita untuk diri kita sendiri dan orang lain berasal dari keyakinan bahwa sadar kita dan mereka telah memberikan pengaruh besar pada lingkungan kita. Ekspektasi Anda memengaruhi sikap Anda, sementara sikap Anda sangat berkaitan dengan kesuksesan Anda. Ekspektasi Anda juga memengaruhi kemauan Anda untuk bertindak dan semua interaksi Anda dengan orang lain. Kebanyakan dari kita mengetahui hal ini, tapi sebagian besar mengharapkan hasil negatif saat menanyakan salah satu pertanyaan favorit dalam pikiran. Pertanyaan, bagaimana jika? Dalam menanyakannya, kita sering fokus pada apa yang tidak berhasil. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Bagaimana jika dia tidak mau kencan dengan saya? Bagaimana jika saya tidak dapat pekerjaan? Bagaimana jika saya tidak mendapat kenaikan? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Namun, perasaan itu tidak bagus, dan tidak bagus juga kita fokus pada apa yang kita takutkan. Mengapa tidak membaliknya dan menanyakan pada diri Anda sendiri setiap pikiran yang membatasi atau negatif? Bagaimana jika yang sebaliknya adalah benar? Bagaimana jika hasilnya luar biasa? Bagaimana jika dia berkata ya? Bagaimana jika mendapat kenaikan? Bagaimana jika saya menjadi miliuner dengan ide ini? Bagaimana jika saya mendapatkan sumber daya? Bagaimana jika saya dapat mewujudkannya? Bagaimana jika sekarang adalah waktunya? Bagaimana jika buku kecil ini membantu mengubah hidup saya menjadi nyata? Satu penyesuaian dalam cara Anda bertanya akan mengubah Anda, energi Anda, dan jawaban yang Anda dapatkan. Penyesuaian ini mengubah pemikiran Anda dan dialog dalam diri Anda. Tiba-tiba Anda mulai menanyakan pertanyaan bagaimana jika naik di kepala Anda, bukan pertanyaan bagaimana jika turun. Manfaat mengubah pemikiran Anda adalah stres, ketakutan, dan kecemasan berkurang. Anda merasa lebih damai, level energi Anda akan naik, memungkinkan Anda menjadi penemu pengalaman Anda sendiri. Cobalah bagaimana perasaan Anda setelah membacanya. Tulislah daftar semua ketakutan dan bagaimana jika negatif, lalu baliklah.
Selanjutnya 42, tugas ganda itu bohong. Seringkali tugas ganda itu ilusi. Anda pikir Anda bisa melakukan tugas ganda, tetapi kenyataannya Anda membuang waktu dari satu tugas ke tugas lain. Bosco Chan. Lakukan satu persatu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tugas ganda sebenarnya kurang produktif dibandingkan melakukan satu persatu dengan usaha penuh konsentrasi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tugas ganda membuat Anda lebih lamban dan hati-hati sekarang bodoh. Bahkan, jika Anda pikir Anda bisa melakukan tugas ganda, sebenarnya Anda melakukan satu persatu, bukan? Anda mungkin mempunyai 5 tugas, tapi saya yakin Anda tidak melakukan kelima hal tersebut bersamaan. Anda menulis email, Anda berhenti menulis dan menelpon. Anda menutup telepon dan lanjut menulis email. Seorang rekan datang untuk bertanya, Anda berhenti menulis email dan menjawab pertanyaan dan seterusnya. Jadi lupakan tentang tugas ganda. Fokus dengan melakukan satu persatu dan lakukan dengan konsentrasi. Berikutnya 43, sederhanakan hidup Anda. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita bersikeras membuatnya rumit. Confucius. Kuncinya bukan memprioritaskan apa yang ada pada jadwal Anda, tapi untuk menjadwalkan prioritas Anda. Stephen Covey. Jika Anda mulai menerapkan beberapa hal yang telah Anda pelajari dalam buku ini sampai saat ini, hidup Anda seharusnya sudah lebih sederhana. Apakah Anda membersihkan kekacauan, membersihkan lemari Anda, menyingkirkan beberapa toleransi? Apakah Anda menyingkirkan beberapa orang yang membuat Anda ciut? Adalah Stephen Covey yang mengatakan bahwa sebagian besar dari kita menghabiskan banyak waktu pada hal yang mendesak dan tidak cukup waktu untuk hal yang penting. Apakah Anda tahu prioritas Anda atau Anda mengalir begitu saja menangani apapun yang datang, memadamkan api setiap saat? Mungkin sekarang waktunya meluangkan waktu untuk hal-hal penting dalam hidup Anda. Sebuah langkah besar untuk menyederhanakan hidup Anda adalah dengan berkonsentrasi pada hal penting, pada aktivitas yang masuk akal untuk Anda, dan menemukan cara menghilangkan atau mengurangi aktivitas lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengotomatisasi, mendelegasikan, menghilangkan, atau membayar orang yang membantu. Jika Anda ingin melakukan semua hal, pada akhirnya Anda tidak akan mengerjakan apapun. Apakah jadwal Anda terlalu sibuk? Apakah Anda mempunyai terlalu banyak komitmen? Menyederhanakan adalah tentang mengurangi kehidupan Anda dan belajar untuk hidup dengan lebih sedikit. Apa yang dapat Anda kurangi? Apakah Anda memiliki terlalu banyak baju dan barang? Apakah Anda menghabiskan waktu terlalu banyak untuk memasak? Mengapa tidak meminta bantuan atau cukup menyediakan makanan sederhana? Siapakah keluarga yang mendukung Anda? Dapatkah Anda menyederhanakan kehidupan finansial Anda dengan perbankan online? Mengapa tidak membayar segala sesuatu secara tunai dan hanya membeli yang Anda perlukan? Bagaimana kehidupan online Anda? Apakah Anda menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial atau perpesanan instan? Maka ini mungkin waktunya untuk sedikit lebih disiplin. Tetapkan waktu yang pasti kapan Anda online dan patuhi. Pasang pengatur waktu jika perlu. Bersihkan kekacauan pada desktop PC dan kotak pesan Anda. Klien saya, Mark, melakukan ini dan membersihkan kekacauan virtual memberikan pengaruh padanya sama dengan membersihkan kekacauan fisik. Dia membersihkan beban berat yang dia bawa sehingga dia mendapat jauh lebih banyak energi. Periksa email Anda hanya pada waktu-waktu tertentu dalam sehari dan matikan suara email dan pengiriman teks sehingga Anda tidak terganggu setiap saat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membatalkan langganan surat kabar yang hanya menumpuk dan tidak pernah Anda baca, dan tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar perlu membaca 3 surat kabar setiap hari. Apakah Anda melaju ke tempat kerja? Mungkin Anda dapat meminta pada atasan Anda untuk bekerja dari rumah sekali atau 2 kali seminggu. Jam kerja Anda terlalu banyak? Lihat apakah bagian tentang manajemen waktu dan menjadi
teratur. Dalam buku ini dapat membantu Anda mengurangi jam kerja dan menemukan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Dan bantulah diri Anda sendiri. Jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah, tidak secara fisik ataupun bahkan secara mental. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya di tempat kerja, periksa kebiasaan kerja Anda dan ubahlah jika mungkin. Hal ini sangat penting. Hal ini sangatlah penting. Berhenti memikirkan pekerjaan saat Anda pulang, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah saat itu, artinya membuang energi. Pikirkan apa yang dapat Anda lakukan besok di tempat kerja dan lupakan untuk sekarang. Pertanyaan 1, di mana Anda lihat hal-hal yang berlebihan dalam hidup Anda? 2, apakah Anda mempunyai banyak hal yang tidak Anda perlukan atau gunakan? Apakah jadwal Anda selalu penuh? 3, apakah Anda punya waktu dalam jadwal Anda untuk diri Anda sendiri dan hal-hal yang Anda nikmati? 4, apa tugas paling penting dalam kehidupan sehari-hari Anda, rumah atau tempat kerja? 5, manakah jenis tugas ini yang dapat dengan mudah didelegasikan, diotomatisasi atau dihilangkan? 44. Senyum lebih banyak. Terkadang kebahagiaan Anda adalah sumber senyum Anda, tapi terkadang senyum Anda bisa jadi sumber kebahagiaan Anda. Thich Nhat Hanh. Senyum, bahkan saat Anda tidak merasa seperti itu. Tersenyum meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan hubungan. Jika Anda belum melakukannya, mulailah untuk tersenyum dengan sadar hari ini. Meskipun saya tidak dapat mengonfirmasikan penelitian yang dikutip dalam banyak buku pengembangan diri dan blog bahwa anak usia 4-6 tahun tertawa 300-400 kali sehari dan orang dewasa hanya 15 kali. Tapi hal itu mungkin benar. Lihat saja pengalaman pribadi kita dengan anak-anak dan sejujurnya itu cocok sekali dengan hasil penelitian. Apa yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa tersenyum dan tertawa sangat baik untuk kesehatan Anda. Sains telah menunjukkan bahwa banyak tertawa atau tersenyum setiap hari memperbaiki kondisi mental dan kreativitas Anda. Jadi tertawalah lebih banyak. Saya dan istri selalu menonton komedi atau hal-hal menyenangkan setidaknya 1 jam sehari dan tertawa hingga keluar air mata. Kami merasa lebih baik dan penuh energi sejak kami mulai kebiasaan ini. Cobalah juga. Sebuah penelitian oleh Tara Kraft dan Sarah Pressman di University of Kansas yang menunjukkan bahwa senyum dapat mengubah respons stres Anda dalam situasi yang sulit. Penelitian menunjukkan bahwa senyum dapat memperlambat denyut jantung dan mengurangi tingkat stres, bahkan saat Anda tidak merasa bahagia. Senyum mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa semua baik-baik saja. Lihat juga bagian 60, berpura-puralah sampai Anda mewujudkannya. Dan bagian 61, ubah postur Anda. Cobalah lain kali saat Anda stres atau kewalahan dan beritahu saya apakah itu berhasil. Jika Anda berpikir Anda tidak punya alasan untuk tersenyum, tahanlah pena atau sumpit dengan gigi Anda. Ini akan menstimulasi senyum dan mungkin menghasilkan efek yang sama. Jika Anda bahkan memerlukan insentif untuk tersenyum, carilah penelitian dari Wayne University mengenai tersenyum yang telah menemukan kaitan antara senyuman dan umur panjang. Saat Anda tersenyum, seluruh tubuh Anda akan mengirim pesan hidup itu luar biasa pada dunia. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tersenyum dianggap lebih percaya diri dan mungkin lebih dapat dipercaya. Orang-orang hanya merasa nyaman di sekitar mereka. Manfaat lain tersenyum adalah melepaskan serotonin, membuat kita merasa nyaman, melepaskan endorfin, mengurangi rasa sakit, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kejelasan, mendorong fungsi sistem kekebalan tubuh Anda, memberikan pandangan hidup yang lebih positif. Cobalah menjadi seorang pesimis sambil tersenyum.
Olahraga. Selama 7 hari ke depan, berdirilah di depan cermin dan tersenyumlah pada diri sendiri selama 1 menit. Lakukan ini setidaknya 3 kali sehari dan perhatikan apa yang Anda rasakan. 45. Mulai rasakan kekuatan tidur siang singkat. Saat Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, sekarang waktunya tidur siang singkat. Mason Cooley. Ini adalah salah satu favorit absolut saya. Pada saat yang sama, secara sains dibuktikan bahwa tidur siang singkat akan mengisi ulang energi, menyegarkan, dan meningkatkan produktivitas. Bagi saya, tidur siang singkat adalah pembuka mata yang absolut. Selama periode penuh tekanan di tempat kerja saya, saat saya hampir menyerah karena stres dan klien mengancam serta keluhan tidak dapat ditahan lagi, terkadang saya berpikir kami sedang melakukan operasi darurat, walaupun kenyataannya kami hanya membuat buku. Saya mulai tidur siang singkat dan perubahannya luar biasa. Stres saya jauh lebih berkurang dan saya lebih tenang saat mendengarkan keluhan serta mencari solusi. Kadang saya tidur 25-30 menit di bangku taman terdekat, dan di saat lain saya hanya menyatukan 2 buah kursi di kantor dan tidur di situ. Saya merasa seolah-olah hari kerja saya tiba-tiba menjadi 2 bagian dan tengah hari adalah separuh waktunya. Dan saya mulai paruh kedua selalu dengan segar dan saya juga bekerja jauh lebih produktif karena keletihan yang umum terjadi setelah makan siang antara pukul 2 sampai 5 sore telah hilang. Anda akan mencoba tidur siang singkat? Kapan Anda mulai? Berikutnya 46. Bacalah selama setengah jam setiap hari. Orang yang tidak membaca tidak punya kelebihan daripada orang yang tidak dapat membaca. Mark Twain. Orang-orang yang tidak membaca tidak punya kelebihan daripada orang yang tidak dapat membaca, kata Mark Twain. Jika Anda membaca 0,5 jam sehari, itu berarti 3,5 jam seminggu dan 182 jam setahun. Itu ilmu yang sangat banyak untuk Anda. Salah satu target tertulis saya selama bimbingan adalah membaca lebih banyak. Tidak terlalu spesifik tapi berhasil. Saat itu saya tidak membaca buku satu pun selama bertahun-tahun. Sekarang saya melahap rata-rata 2 buku seminggu. Dalam 6 bulan terakhir saya belajar lebih banyak dari yang saya pelajari selama 15 tahun sebelumnya. Termasuk studi bisnis internasional saya. Jadi bawalah selalu buku Anda. Jika Anda mengganti kebiasaan menonton televisi atau bahkan lebih buruk lagi, berita dengan membaca buku yang bagus sebelum tidur, Anda akan menarik manfaat tambahan yaitu kedamaian pikiran. Efek samping lainnya adalah Anda meningkatkan kreativitas. Jadi apa yang Anda tunggu? Buat daftar 6 buku yang akan Anda baca dalam 3 bulan selanjutnya. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dibaca, periksa halaman web saya untuk rekomendasi, tapi buatlah daftar sekarang. 47. Mulai menabung. Secara pribadi, saya cenderung mengkhawatirkan yang saya simpan, bukan yang saya habiskan. Paul Clitheroe. Yang satu ini diajarkan oleh semua guru kekayaan. Saya membacanya pertama kali bertahun-tahun lalu saat membaca buku Talane Midaner, Coach Yourself to Success. Satu saran ini benar-benar mengubah semuanya bagi saya dan merupakan dasar saya meninggalkan pekerjaan dan mengikuti mimpi saya bertahun-tahun kemudian. Setelah Anda menyimpan cukup biaya selama 9 bulan hingga 1 tahun, segalanya mulai berubah. Ini sangat bermanfaat. Misalnya, Anda berhenti tergantung pada suasana hati atasan Anda. Anda bisa berdiri tegak dan berkata, jika Anda punya masalah dengan pekerjaan saya, katakan saja. Jika pada pekerjaan Anda sekarang orang tidak menghargai batasan Anda atau bahkan mengganggu Anda,
Dalam situasi terburuk, Anda bahkan dapat keluar dan mencari pekerjaan yang lain atau ambil cuti panjang. Selain itu, Anda tidak putus asa saat pergi ke wawancara kerja karena Anda tidak terlalu membutuhkan pekerjaan baru. Sebagai seorang pembimbing, bagi saya penting untuk selalu mempunyai cadangan sehingga saya memiliki kebebasan bekerja hanya dengan klien ideal saya dan dapat mengatakan tidak ke klien yang tidak cocok. Yang harus dilakukan seorang pembimbing karena bimbingan hanya berhasil jika chemistry-nya tepat. Bekerja karena kebutuhan akan uang tentu tidak akan mendatangkan hasil yang bagus. Memiliki cadangan 9, 12, atau bahkan 18 bulan gaji semakin banyak semakin bagus yang disimpan untuk mengurangi banyak stres dan membuat Anda jauh lebih aman serta memberi kedamaian hidup. Untuk mulai menabung, Anda harus mengurangi belanja atau menambah penghasilan. Seringkali lebih mudah untuk mengurangi belanja dan perhatikan kemana perginya uang Anda. Cara terbaik adalah secara otomatis mengambil dari rekening Anda pada awal bulan dan memasukkannya dalam rekening tabungan. Pertanyaan: 1. Apakah Anda akan mencobanya? 2. Apa alasan Anda untuk tidak mulai menabung? 3. Kapan Anda akan mulai menabung? 48. Maafkan semua orang yang berbuat salah kepada Anda dan terutama diri Anda sendiri. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Maaf adalah ciri orang kuat. Mahatma Gandhi. Orang bisa menjadi lebih pemaaf dari yang Anda bayangkan, tapi Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Lupakan yang pahit dan teruslah melangkah. Bill Cosby. Maaf adalah penting sepanjang perjalanan Anda menuju kesuksesan, kepuasan, dan kebahagiaan. Secara pribadi, saya perlu waktu yang sangat lama untuk mempelajari ini. Mengapa memaafkan seseorang jika orang itu berbuat salah pada saya dan itu kesalahan mereka? Jawaban pendek, itu tindakan egois. Anda melakukannya hanya untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang Anda yang menjadi baik dan tidak kehilangan banyak energi. Kemarahan dan dendam, dan lebih buruk lagi, terus memelihara kebencian akan sangat menguras energi. Siapa yang kurang tidur di malam hari? Siapa yang penuh dengan kemarahan dan tidak menikmati saat ini? Anda atau orang yang tidak Anda maafkan? Bantu diri Anda sendiri dan lupakan. Saat seorang jurnalis menanyakan pada Dalai Lama apakah dia marah pada Cina karena menguasai negaranya, beliau menjawab, tidak sama sekali. Saya mengirim cinta dan maaf pada mereka. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk marah kepada mereka. Itu tidak akan mengubah mereka. Tapi saya bisa sakit mah karena kemarahan saya dan itu sebenarnya menguntungkan mereka. Terapkan sikap Dalai Lama kepada orang-orang yang telah berbuat salah pada Anda dan lihat apa yang terjadi. Lupakan, maafkan orang-orang yang menyakiti Anda, lupakan mereka dan teruslah melangkah. Tapi hati-hati, jika Anda mengatakan saya maafkan mereka, tapi saya tidak melupakannya, Anda belum memaafkan. Hal ini tidak berarti Anda tidak dapat memberi batasan pada perilaku orang lain atau memanggil mereka saat itu juga. Tapi setelah itu pahami konsekuensinya dan lupakan. Telepon orang yang Anda sakiti lalu minta maaflah. Dan jika itu terlalu tidak nyaman, tulis surat untuk mereka. Yang terpenting, maafkan diri Anda. Saat Anda belajar memaafkan diri Anda sendiri, akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Lakukan saja. Perubahan yang akan Anda lihat saat Anda berhasil memaafkan orang lain dan terutama diri Anda sendiri sangat menakjubkan. Langkah tindakan: 1. Buat daftar semua orang yang belum Anda maafkan. 2. Buat daftar semua hal yang membuat Anda belum memaafkan diri Anda sendiri. 3. Kerjakan daftar itu. Pertanyaan: 1. Akan seperti apa hidup Anda jika Anda menerima diri Anda apa adanya tanpa kritik diri?
2. Akan seperti apa hidup Anda jika Anda memaafkan diri Anda dan orang lain? Berikutnya 49, tiba 10 menit lebih awal. Saat kita membuat seseorang menunggu, dia merefleksikan kekurangan kita. Pepatah Prancis. Ketepatan waktu adalah tanda disiplin dan menghormati orang lain. Tanpanya Anda mungkin tampak sedikit tidak sopan, bahkan jika Anda adalah orang paling baik di dunia. Tentu ada perbedaan budaya, misalnya meskipun di Meksiko dan Spanyol orang-orang sangat longgar mengenai ketepatan waktu, di Jerman tidak tepat waktu dinilai sebagai sangat tidak profesional dan mungkin merusak kesempatan Anda dalam upaya apapun. Berikut adalah tip bagus dari buku Talent Me Dinner Coach Yourself to Success yang telah saya jadikan kebiasaan. Hadir 10 menit lebih awal untuk setiap janji pertemuan. Tidak untuk terlalu sopan, tapi untuk diri saya sendiri. Ini karena saat saya mulai tepat waktu, saya perhatikan bahwa 10 menit tersebut membuat saya merasa jauh lebih baik dan memberi banyak kedamaian pikiran. Saat tiba di tempat, saya tidak terburu-buru dan sebenarnya saya punya waktu 10 menit untuk menyusun pemikiran serta membiasakan diri dengan lingkungan. Alih-alih merasa terburu-buru, saya merasa sangat santai. Saya juga merasa sangat nyaman, profesional, dan sopan jika saya tiba 10 menit lebih awal. Bahkan sekarang, saya merasa tidak nyaman jika saya tiba tepat pada waktunya. Cobalah dan lihat apakah ini mempunyai arti bagi hidup Anda atau tidak. 50. Kurangi bicara, perbanyak mendengar. Saat orang bicara, dengarkan sepenuhnya. Sebagian besar orang tidak pernah mendengar. Ernest Hemingway. Salah satu alat paling penting dalam bimbingan saya dan juga salah satu pelajaran paling penting dari bimbingan saya adalah kemampuan dan keahlian mendengar aktif atau mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan secara mendalam artinya mendengarkan orang lain di depan Anda dengan memberi perhatian penuh. Hal ini berarti untuk mengecilkan suara kecil di kepala Anda yang muncul dengan saran dan solusi 30 detik setelah orang itu mulai berbicara. Banyak orang tidak mendengar untuk memahami tapi untuk menjawab. Mereka hanya menunggu lawan mereka berhenti sehingga mereka bisa mulai berbicara. Jika Anda melatih apa yang akan Anda katakan selanjutnya, Anda tidak mendengarkan. Jangan menyela. Dengarkan sampai orang itu selesai. Jika Anda mau memberi nasihat, mintalah izin. Seringkali orang yang berbicara akan memberikan solusi jika Anda membiarkannya menyelesaikan. Cobalah. Anda mungkin akan meningkatkan standar percakapan dan hubungan Anda jika orang merasa mereka didengarkan oleh Anda. Jadilah pendengar yang baik. 51. Jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di dunia ini. Jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di dunia ini. Mahatma Gandhi. Apakah Anda mencoba mengubah orang lain? Saya punya berita untuk Anda. Anda dapat berhenti sekarang. Ini tidak mungkin. Anda tidak dapat membantu orang yang tidak ingin mendapat bantuan. Dan Anda tidak bisa mengubah orang lain. Jadi berhentilah membuang energi yang berharga dan mulai berkonsentrasi pada apa yang dapat Anda lakukan. Jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di dunia ini. Pernahkah Anda mendengar ide bahwa orang lain adalah seperti cermin bagi kita? Hal itu berarti bahwa hal-hal yang tidak kita sukai dari mereka seringkali adalah hal yang harus kita atasi pada diri kita dan atau seimbangkan. Saat saya terjebak, saya selalu marah pada kurangnya sopan santun para pemuda yang tidak menawarkan kursi mereka pada orang yang lebih tua di kereta. Kapanpun saya melihat ini, saya biasanya mulai berdialog negatif dalam diri tentang akan seperti apa dunia ini
Tidak bisa seperti ini. Anak muda tidak punya sopan santun. Mengapa harus aku yang berdiri? Aku 40 tahun, bla bla bla. Sampai suatu hari, saya berhenti mengeluh tentang para pemuda itu dan menawarkan kursi saya. Wow, rasanya menyenangkan. Saya tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Saya hanya bertanggung jawab atas perilaku saya sendiri. Jadi dengan menjadi contoh, saya menang 2 kali. Pertama, dengan tidak mengomel dalam hati, dan kedua, karena saya merasa telah melakukan sesuatu yang benar dan itu terasa menyenangkan. Dan bahkan mungkin saya menjadi contoh bagi orang lain untuk menawarkan kursinya lain kali. Salah satu pandangan terbaik yang dimiliki klien saya adalah saat mereka berlatih dari orang lain harus berubah menjadi bagaimana jika saya berubah. Mungkin orang lain juga akan berubah. Anda bisa benar-benar memahami mereka. Anda tidak dapat mengubah orang lain. Satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah menerima mereka apa adanya dan menjadi contoh dan orang terbaik yang Anda bisa. Apakah Anda mengeluhkan teman, rekan kerja, atau pasangan Anda? Jadilah rekan kerja atau pasangan terbaik. Apakah Anda mengeluhkan karyawan Anda? Jadilah atasan terbaik. Anda ingin dicintai apa adanya? Mulailah dengan mencintai orang lain apa adanya. Pertanyaan: apa yang ingin Anda ubah? Mengapa tidak mulai dengan diri Anda sendiri? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Berikutnya 52. Berhenti mencoba, mulailah mengerjakan. Coba tidak, lakukan atau jangan. Tidak ada percobaan. Master Yoda, Star Wars. Anda dapat sangat membantu diri Anda sendiri jika Anda berhenti menggunakan kata coba. Buang itu dari kosakata Anda. Mencoba mengimplikasikan kegagalan. Apa yang ingin Anda dengar dari orang yang Anda beri tanggung jawab sebuah tugas? Saya akan mencoba melakukannya atau akan segera saya lakukan. Lakukan atau jangan. Saat saya memulai karir bimbingan, dengan cepat saya temukan bahwa klien saya yang mencoba melakukan pekerjaan rumah mereka biasanya tidak melakukannya. Mereka yang mencoba meluangkan waktu tidak meluangkannya. Mereka yang mencoba berolahraga 3 kali seminggu tidak melakukannya. Sejak saat itu, jika seorang berkata pada saya, akan saya coba, saya akan bertanya pada mereka, Anda akan melakukannya atau tidak? Tidak ada percobaan. Seperti yang dikatakan Nike, lakukan saja. Jika Anda melakukan dan berhasil, bagus, selamat. Jika Anda melakukannya dan gagal, oke, mari kita lihat apa yang salah. Apakah Anda belajar sesuatu dari pengalaman? Apa yang dapat Anda ubah untuk mendapat hasil yang Anda inginkan? Lakukan lagi. Hanya mencoba tidak akan membawa Anda kemana-mana. Saya sepakat dengan Master Yoda, lakukan atau jangan. 53. Kekuatan afirmasi. Inilah fakta paling signifikan. Pikiran bawah sadar mengambil setiap perintah yang diberikan dalam semangat keyakinan yang mutlak dan bertindak atas perintah tersebut. Meskipun perintah tersebut harus dihadirkan lagi dan lagi melalui pengulangan sebelum diartikan oleh pikiran bawah sadar. Napoleon Hill dalam Think and Grow Rich. Kita sudah membahas pentingnya dialog diri yang positif. Salah satu teknik yang sangat bagus adalah menggunakan afirmasi. Dengan mengulang pernyataan positif berkali-kali setiap hari, Anda meyakinkan pikiran bawah sadar Anda untuk mempercayai, dan setelah pikiran bawah sadar percaya, Anda mulai bertindak menurut hal itu dan menarik keadaan dalam kehidupan Anda dan melihat kesempatan di mana-mana.
Penting untuk menyebutkannya secara positif dan pada saat ini, sehingga pikiran bawah sadar Anda tidak dapat membedakan antara apakah itu sudah benar atau hanya imajinasi. Afirmasi harus bersifat pribadi, diucapkan secara positif, spesifik, berisi emosi, dan pada saat ini. Berikut beberapa contoh. Uang datang kepadaku dengan mudah dan tanpa susah payah. Kesempatan hadir dalam kehidupan saya sekarang. Berbicara di depan orang banyak adalah mudah bagi saya. Saya sukses dalam bisnis saya. Saya sehat dan bugar. Gunakan afirmasi untuk menarik hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Semakin banyak Anda praktik, semakin baik hasilnya. Pertama kali Anda katakan, uang datang padaku dengan mudah dan tanpa susah payah. Suara dalam diri Anda masih akan berkata, ya baiklah, tidak mungkin. Tapi setelah mengulangnya 200 kali sehari selama seminggu, suara kritis dalam diri Anda akan diam. Jadikan afirmasi Anda sebagai teman abadi. Ulangi sesering yang Anda suka dan perhatikan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa afirmasi sebenarnya mempunyai efek negatif jika kritik dalam diri Anda tidak dapat diyakinkan. Jika Anda tidak dapat melihat manfaatnya sama sekali, cobalah teknik lain seperti kaset subliminal atau ajukan pertanyaan lain pada diri Anda seperti, mengapa saya sangat bahagia? Mengapa semuanya berhasil? Noah St. John telah menulis satu buku tentang kekuatan mengajukan pertanyaan yang tepat pada diri Anda sendiri. Book of Affirmation-nya mungkin dapat membantu Anda. 54. Tuliskan 25 kali sehari. Repetisi dari afirmasilah yang akan mengarahkan pada kepercayaan, dan setelah kepercayaan menjadi keyakinan yang dalam, segala sesuatu mulai terwujud. Muhammad Ali. Tujuan latihan ini adalah untuk membantu Anda memalu keinginan Anda ke dalam pikiran bawah sadar sehingga Anda percaya bahwa keinginan itu benar. Ingat bagaimana pikiran bawah sadar Anda bekerja untuk menciptakan kepercayaan baru dalam sistem kepercayaan yang harus Anda ulangi secara terus-menerus. Bahkan jika latihan ini jadi membosankan, lanjutkan menulis. Jadi bagaimana cara kerjanya? 1. Ambil pernyataan Anda. 2. Buatlah personal, mulai dengan saya. 3. Buat pernyataan positif. 4. Gunakan pola kalimat masa sekarang. Misalnya, saya menghasilkan X ribu euro atau dolar per tahun. Setahun. 5. Jadikan latihan ini yang pertama Anda lakukan di pagi hari. Lebih baik jika Anda menyediakan buklet kecil untuk keperluan ini. Anda dapat meningkatkan hasilnya dengan melakukan latihan 2 kali sehari di pagi hari dan tepat sebelum tidur. 55. Berhenti membuat alasan. Satu-satunya yang menghalangi Anda dan target Anda adalah cerita omong kosong yang terus Anda katakan pada diri Anda, seperti mengapa Anda tidak dapat mencapainya. Jordan Belfort. Apa yang terjadi saat Anda mulai melangkah keluar dari zona nyaman Anda? Karena ketakutan dan keraguan, pikiran Anda menghadirkan alasan-alasan terbesar. Ini bukan saat yang tepat. Saya terlalu muda. Saya terlalu tua. Ini tidak mungkin. Saya tidak bisa. Dan alasan favorit saya tidak punya uang. Tebak apa yang dikatakan orang-orang yang mempunyai uang? Saya tidak punya uang. Ya, tapi kasus saya berbeda. Mungkin Anda bilang, bukan, percayalah pada saya. Bukan, percayalah pada saya. Saat yang tepat tidak akan pernah datang. Jadi sebaiknya Anda mulai dari sini sekarang atau tunggu selamanya. Suatu krisis selalu jadi kesempatan. Anda tidak perlu terlalu muda atau terlalu tua. Lakukan pencarian di internet. Di sana banyak sekali cerita orang-orang yang mencapai mimpinya di usia tua atau memulai usaha di usia muda.
tidak ada uang, atau hanya menghabiskan di tempat yang salah dengan membeli televisi baru atau konsol video game, alih-alih menginvestasikannya dalam pelatihan Anda? Yang lucu adalah orang-orang yang bekerja dengan penasihat finansial atau pembimbing finansial tiba-tiba menemukan uang. Begitu juga dengan klien saya yang berpikir mereka tidak punya waktu akhirnya menemukan waktu. Iya, tapi kasus saya berbeda. Baiklah, Anda dapat terus mengatakan itu pada diri Anda beberapa kali lagi atau Anda singkirkan alasan Anda untuk terakhir kalinya dan mulai bertindak. Karena satu hal yang pasti, jika Anda terus melakukan yang Anda lakukan sekarang, Anda akan terus mendapatkan apa yang Anda dapatkan sekarang. Jadi, akan jadi seperti apa? Pertanyaan, apa yang akan Anda pilih mulai dari sekarang? Alasan atau fokus bertindak? 2. Alasan apa yang Anda gunakan untuk tidak berubah dan tetap di tempat yang sama? Berikutnya 56. Tahan harapan lalu bersinarlah. Selalu berikan lebih dari yang diharapkan. Larry Page. Ini adalah masalah besar lainnya dan mungkin trik manajemen waktu terbaik yang pernah saya pelajari. Trik ini mengubah kehidupan pribadi dan profesional saya dengan sangat luar biasa dan mengurangi stres di tempat kerja hingga hampir tidak ada sama sekali. Sebagian besar stres di tempat kerja yang saya atau kami sebagai pengusaha rasakan berasal dari tenggat waktu. Perjuangan di saat produk kami dikirimkan ke klien ini bisa membuat setiap hari di saat permintaan tinggi terasa mengerikan dan sangat menegangkan. Kami selalu tepat waktu atau kadang mungkin terlambat beberapa jam dan saya harus menenangkan klien yang marah dan kadang histeris. Sampai saya mulai memberi janji di bawah ekspektasi. Saya tahu bahwa 90% dari keterlambatan pengiriman kami hanyalah beberapa jam, jadi saya minta izin ke atasan saya dan mulai jadwal pengiriman saya sendiri dan hanya saya yang mendapat akses melakukannya. Jika produksi memberi jadwal pengiriman tanggal 5 April, saya memberitahu klien tanggal 10 April. Jadi jika kami mengirim pada tanggal 7 April, alih-alih klien yang marah, mengancam atau menuntut kami, saya tiba-tiba mendapat klien yang sangat berterima kasih karena mengirimkan 3 hari lebih cepat. Dalam waktu singkat kami mengurangi keterlambatan pengiriman dari hampir 50% menjadi hampir 0% selama 3 tahun berikutnya. Karena cara ini berhasil, saya mulai menerapkannya ke seluruh kehidupan saya. Saat atasan memberi saya proyek yang memerlukan waktu 3 hari, saya katakan bahwa saya memerlukan waktu 5 hari. Jika saya menyelesaikan setelah 4 hari, saya tampak hebat. Sementara jika saya memerlukan waktu lebih lama, masih tepat waktu dan tanpa berakhir pekan di kantor. Jika saya tahu saya harus di kantor lebih lama, saya akan memberitahu bahwa saya akan pulang pukul 9 malam. Dengan pulang pukul 8.30, saya pun seperti pahlawan. Hati-hati di sini, ini berhasil untuk saya. Rekan kerja yang mengetahui trik saya memperingatkan bahwa suatu hari saya bisa mendapatkan kejutan tidak menyenangkan di lemari. Nah, ini yang sering kita lihat di film. 57. Rancang hari ideal Anda. Saya akan melihatnya jika saya mempercayainya. Dr. Wayne W. Dyer. Ini adalah latihan favorit banyak pembimbing dan titik awal bagi banyak proses bimbingan. Rancang hari ideal Anda. Seperti apakah kehidupan ideal bagi Anda? Apa yang Anda lakukan jika punya semua waktu dan uang di dunia? Di mana Anda akan tinggal? Apakah Anda akan mempunyai rumah atau apartemen? Apa pekerjaan Anda? Dengan siapakah Anda? Apa yang Anda kerjakan? Sekarang waktunya untuk bermimpi besar lagi. Jangan batasi diri Anda. Bayangkan kehidupan ideal Anda secara jelas. Bagaimana rasanya? Tulis secara detail. Sampai di sini Anda telah mempelajari kekuatan dari menulis. Tulis dengan tepat. Akan seperti apa kehidupan ideal Anda nanti. Miliki buku catatan khusus atau clipping untuk membuat hari atau kehidupan ideal Anda.
Banyak orang bahkan membuat kolase dengan foto-foto yang merepresentasikan mimpi atau ideal mereka dan meletakkannya di suatu tempat di mana mereka dapat melihatnya setiap hari. Sangat penting, jadikan itu menyenangkan. Sangat penting untuk membuat visi ini dan mengingatnya. Jadi, mari mulai. 1. Tanpa gangguan, duduk selama 1 jam, matikan semuanya, tidak ada ponsel, radio, atau televisi. 2. Bayangkan. Gambarkan semuanya, jam berapa Anda bangun, seperti apa rumah tempat Anda tinggal, bagaimana kesehatan Anda, siapa di sekitar Anda, apa pekerjaan Anda. Ingat, tidak ada batasan. 3. Setelah 1 minggu, baca hari ideal Anda keras-keras dengan antusias, sertakan banyak emosi di sini. Opsional, Anda juga dapat merekam saat Anda membaca hari ideal Anda dengan emosi dan dengarkan setiap malam sebelum tidur. Apakah Anda siap? Mulailah menulis hari ideal Anda sekarang. Berikutnya 58. Terima emosi Anda. Kecerdasan Anda mungkin bingung, tapi emosi Anda tidak akan pernah membohongi. Roger Ebert. Siapa yang bertanggung jawab dengan perasaan Anda? Anda. Apakah Anda ingat apa yang kita katakan tentang tanggung jawab dan pilihan? Apakah Anda ingat bahwa Anda mengendalikan pikiran Anda? Nah, emosi Anda berasal dari pikiran Anda. Bagaimana? Sebuah emosi adalah energi yang bergerak, suatu reaksi fisik pada pikiran. Jika Anda dapat mengendalikan pikiran, Anda juga akan dapat mengendalikan emosi Anda. Jangan takut pada mereka. Emosi Anda adalah bagian diri Anda, tapi mereka bukan Anda. Terimalah mereka. Setiap emosi mempunyai fungsi. Ketakutan melindungi Anda, kemarahan memungkinkan Anda untuk mempertahankan diri, menerapkan batasan, dan menunjukkan pada orang lain apa yang mengganggu Anda. Kesedihan memungkinkan Anda untuk meratapi dan mengidentifikasi kekurangan. Kegembiraan memungkinkan Anda untuk merasa hebat, dan lain-lain. Penting sekali untuk terhubung dengan emosi Anda dan mengetahui cara mengekspresikannya dan tidak mengabaikannya. Jangan bodohi diri Anda dan mengatakan saya bahagia jika Anda tidak bahagia. Tetapi periksalah di mana emosi itu berasal. Jangan identifikasi diri Anda dengan emosi. Saya ulangi, Anda bukanlah emosi Anda. Jadilah seorang pengamat dan lihat di mana emosi membawa Anda. Amati dan lihat mereka berlalu seperti awan di langit biru. Terima mereka seperti Anda menerima hujan. Saat Anda melihat keluar jendela dan sedang hujan, Anda tidak akan berpikir akan selamanya hujan, bukan? Anda menerima hujan sebagai bagian dari iklim meteorologi, yang tidak berarti bahwa akan hujan selamanya. Anda dapat melakukan hal yang sama dengan kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan sebagainya. Hanya karena mereka muncul pada satu saat tidak berarti bahwa mereka akan ada selamanya. Mengetahui bahwa emosi itu tidak buruk atau bagus akan membantu. Emosi hanyalah emosi. Jika Anda ingin menulis sesuatu untuk mengeluarkannya dari sistem Anda, lakukan. Mereka akan berlalu. Emosi adalah pesan yang kita rasakan dalam tubuh kita. Dengarkan mereka. Jika Anda terkait dengan emosi, Anda terkait dengan masa lalu, dan Anda kehilangan masa sekarang. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Berhentilah mencari di luar dan mulailah mencari dalam diri Anda. Mengelola emosi. Ini adalah keahlian untuk melihat, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi. Anda dapat menggunakan ini pada diri Anda dan orang lain. 1. Lihat dan ekspresikan emosi Anda. Izinkan diri Anda untuk merasakannya. 2. Fasilitasi perasaan. Bagaimana saya dapat merasakan emosi yang berbeda? 3. Pahami mengapa emosi ini muncul. 4. Penyesuaian emosi. Sekarang saya tahu mengapa emosi ini terasa. Sekali lagi, semua adalah tentang sikap, penerimaan atau penolakan. Anda memilih.
Manfaat mengelola emosi. Anda pulih lebih baik dan lebih cepat dari masalah dan kemunduran. Anda dapat mencapai kinerja profesional dan lebih baik dan konsisten. Anda dapat mencegah ketegangan bertambah sehingga menghancurkan hubungan Anda. Anda memerintah impuls dan emosi Anda yang berkonflik. Anda tetap seimbang dan tenang bahkan di saat kritis. Langkah pertama menuju ke sana adalah dengan mengidentifikasi emosi Anda dan mengeksplorasinya, yang berarti mengizinkan pengekspresiannya dan kemudian memeriksa masalah yang menyebabkannya. Hubungkan dan bicara dengan emosi. Ambil napas santai dan hidupkan kembali situasi. Pertanyaan: dapatkah Anda mengenali emosi negatif? 2. Gejala apa yang Anda rasakan dan di bagian tubuh apa? 3. Bagaimana perasaan Anda? Jelaskan dengan tepat. 59. Lakukan sekarang. Anda tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab esok hari dengan menghindari hari ini. Abraham Lincoln. Hanya tunda hal yang tidak ingin Anda kerjakan sampai mati. Pablo Picasso. Dengarkan Dr. Wayne W. Dyer saat beliau mengatakan, kejar sekarang, masa depan tidak memberi janji pada siapapun. Email yang belum ditulis, teman lama yang tidak ingin Anda hubungi, waktu yang ingin Anda habiskan bersama keluarga. Jangan tunda lagi, bantu diri Anda sendiri dan berhenti menunda-nunda. Ini hanya akan menyebabkan kecemasan dan seringkali Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang Anda tunda berhari-hari yang menyebabkan kecemasan dan nurani yang buruk sebenarnya bisa selesai dalam 1 jam atau lebih cepat dan seterusnya. Anda akan merasa lebih ringan karena dapat melupakannya. Menunda-nunda adalah menghindari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tindakan ini menunda segala sesuatu dengan harapan bahwa semua menjadi lebih baik tanpa harus benar-benar melakukan sesuatu terhadap mereka. Tapi, segala sesuatu tidak akan lebih baik dengan sendirinya. Seringkali, penyebab penundaan adalah semacam ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kegagalan, bahkan ketakutan akan kesuksesan. Penyebab lain adalah perasaan terbebani. Kita menunda dengan 3 cara. 1. Melakukan apapun selain yang harus dilakukan. 2. Melakukan sesuatu yang kurang penting daripada yang seharusnya dilakukan. 3. Melakukan sesuatu yang lebih penting daripada yang harus dilakukan. Sebagai pekerja lepas dan pemilik waktunya sendiri, klien saya, Mark, berjuang melawan banyak penundaan. Hal ini menyebabkan banyak kecemasan dan bahkan membuatnya kurang tidur di malam hari. Polanya selalu sama. Dia menunda dan merasa terbebani lalu cemas. Dalam sesi bimbingan kami, dia mengakui bahwa beberapa hal yang menyebabkan kecemasan ini sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Dia jadi menyadari bahwa dia membayar mahal untuk menunda-nunda, dan setelah itu saat tergoda untuk menunda, dia memutuskan untuk bertanya pada dirinya sendiri, berapa yang harus saya bayar untuk menunda tugas ini? Apakah layak untuk jadi terbebani dan kehilangan waktu tidur karena tugas yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 jam? Jadi lakukan apapun yang ada dalam pikiran Anda sekarang. Jangan mulai besok atau minggu depan, mulailah sekarang. Pertanyaan: 1. Apa yang Anda tunda? 2. Apakah Anda produktif atau hanya sibuk? Jadi apa yang benar-benar penting saat ini? Selanjutnya, 60. Berpura-puralah sampai Anda mewujudkannya. Sebuah kutipan dari William James. Jika Anda ingin kualitas, bertindaklah seolah-olah Anda sudah memilikinya. Bertindaklah seolah-olah. Bertindaklah seolah Anda telah mencapai target Anda. Bertindaklah seolah Anda sudah memiliki kualitas hidup, gaya hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Jika Anda ingin lebih percaya diri, bertindaklah seolah-olah sudah memilikinya. Bicaralah seperti orang yang percaya diri. Berjalanlah seperti orang yang percaya diri.
Milikilah postur tubuh orang yang percaya diri. Lihat bagian 61. Bawah sadar Anda tidak dapat membedakan antara realitas dan imajinasi. Gunakan ini untuk kebaikan Anda sendiri dengan bertindak seolah-olah Anda sudah memiliki kekuatan, sifat, karakter, dan lain-lain. Dalam pemrograman neurolinguistik dan bimbingan, ini disebut pemodelan. Suatu cara bagus untuk menjadi sukses adalah mengamati dan meniru orang yang sudah sukses. Gunakan ini untuk setiap sifat karakter yang Anda inginkan. Bertindaklah seolah-olah dan lihat apa yang terjadi. Berpura-puralah sampai Anda mewujudkannya. Pertanyaan: 1. Kualitas apa yang Anda inginkan? 2. Bagaimana Anda akan bertindak jika sudah memiliki kualitas tersebut? 3. Bagaimana Anda akan berbicara, berjalan, bersikap, dan sebagainya? Selanjutnya 61. Ubah postur Anda. Bob Dylan berkata, sebuah kutipan dari Bob Dylan, bertindaklah seperti apa yang Anda inginkan, maka Anda akan menjadi apa yang Anda inginkan. Ini adalah latihan yang diambil dari pemrograman neurolinguistik yang menyatakan bahwa mengubah postur Anda juga mengubah pikiran Anda. Orang-orang yang diberitahu mengenai ini biasanya berpikir saya bercanda, tapi sebelum menganggapnya sebagai omong kosong, cobalah. Saat Anda merasa sedih dan depresi, Anda biasanya akan melihat ke lantai, menurunkan pundak dan mengadaptasi postur orang yang bersedih, bukan? Orang yang sedih, bukan? Sekarang, cobalah yang berikut ini untuk sesaat. Berdiri tegak, bahu naik, dada membusung, dan tinggikan kepala Anda. Anda bahkan bisa berlebihan dengan melihat ke atas. Bagaimana rasanya? Jika Anda tersenyum, tertawa, dan berjalan dengan kepala tinggi, Anda akan menyadari bahwa Anda merasa jauh lebih baik. Tidak mungkin merasa sedih dengan berjalan seperti itu, bukan? Dan sudah semakin banyak penelitian yang dilakukan pada bagian ini. Sebuah penelitian oleh Brian Patty dan Wagner pada 2009 menemukan bahwa orang yang duduk tegak memiliki kepercayaan diri lebih tinggi daripada orang yang duduk merosot. Ada juga TED Talk yang menakjubkan oleh Amy Cuddy yang disebut bahasa tubuh Anda membentuk siapa diri Anda, tentang penelitian yang dia lakukan dengan dana Carnegie di Universitas Harvard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menahan postur kuat selama 2 menit menyebabkan peningkatan 20% testosteron yang mendorong kepercayaan diri dan 25% kortisol yang mengurangi stres. Bayangkan ini, jika Anda menghadapi presentasi penting, reuni, atau kompetisi, cukup tirukan postur orang percaya diri selama 2 menit. Letakkan tangan Anda di pinggang dan lebarkan kaki Anda, pikirkan Wonder Woman, atau bersandar di kursi dan rentangkan lengan Anda. Tahan postur ini paling sedikit 2 menit dan lihat apa yang terjadi. Langkah tindakan. Lihat TED Talk Amy Cuddy. Bahasa tubuh Anda membentuk siapa Anda. Berikutnya 62. Mintalah apa yang sebenarnya Anda inginkan. Matthew 7:7. Mintalah dan kamu akan menerima. Cukup minta. Akan jauh lebih baik untuk minta lalu ditolak daripada tidak bertanya dan pergi berlalu sambil berpikir, andai saja aku minta.
Mintalah meja yang lebih baik di restoran, minta peningkatan di bandara, dan minta kenaikan gaji yang telah Anda tunggu. Minta. Anda telah mempunyai jawaban tidak, tapi mungkin Anda akan melihat beberapa kejutan. Jika Anda minta, setidaknya ada kesempatan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Minta pada kekasih Anda apa yang Anda inginkan, atasan Anda, teman Anda. Jangan harapkan mereka untuk membaca pikiran Anda. Pikirkan ini, bukankah banyak yang menyakitkan kita? Bukankan banyak yang menyakitkan kita karena ekspektasi terlalu tinggi yang kita miliki? Hal ini terjadi paling sering dalam hubungan cinta saya. Saya kecewa berkali-kali karena kekasih saya tidak dapat membaca pikiran saya. Sampai saya mengatakan itu dia dan akhirnya mulai minta apa yang saya inginkan. Contoh lain adalah atasan kita. Kita bekerja keras dalam banyak pekerjaan dan menunggu kenaikan gaji atau promosi, tapi tidak terwujud. Mintalah. Hal terburuk apakah yang dapat terjadi? Anda belum memilikinya. Anda belum mendapatkan kenaikan atau promosi itu. Jika Anda tidak meminta, mungkin akan terus seperti ini. Jika Anda meminta, paling tidak Anda mendapat jawaban dan mengetahui di mana Anda. Saat Anda minta, ingatlah hal ini. 1. Mintalah dengan harapan akan menerimanya. 2. Ketahuilah bahwa Anda dapat menerimanya. 3. Ingat untuk menjaga pikiran, perasaan, dan dialog dalam diri tetap positif. 4. Mintalah pada orang yang bertanggung jawab. 5. Mintalah dengan spesifik. 6. Teruslah meminta seperti yang Anda lakukan saat kecil. Langkah tindakan. Tuliskan sebuah daftar semua hal yang Anda inginkan dan tidak Anda inginkan. Mulailah bertanya, kerjakan. 63. Dengarkan suara dalam diri Anda. Pikiran intuitif adalah anugerah suci dan pikiran suci adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati pelayanan dan melupakan anugerah. Albert Einstein. Lanjut ke bukunya. Albert Einstein sudah mengetahui tentang manfaat anugerah intuisi kita yang luar biasa bagi kita. Dengarkan suara dalam diri Anda. Ikuti kata hati Anda. Tidak mudah untuk membedakan intuisi Anda dari suara kecil lain dalam kepala Anda yang selalu datang dari rasionalitas dan sering memberitahu Anda apa yang seharusnya dan tidak boleh dilakukan. Anda harus melatihnya sedikit. Mulailah dengan hal kecil. Misalnya, jalan mana yang dipilih untuk berangkat kerja setiap pagi, atau apakah akan membawa kacamata Anda meskipun hari itu sangat mendung. Saya ingat melatih intuisi saya saat SMU. Ada 2 jalan ke sekolah dan keduanya memiliki perlintasan kereta api dengan kereta yang datang dari arah berbeda. Kedua perlintasan kereta jarang sekali ditutup secara bersamaan. Saya membuat permainan dengan berkonsultasi dengan suara dalam diri saya mengenai jalan yang akan dipilih, kadang mengikuti intuisi dan kadang melawannya, hanya untuk berhenti di depan pintu lintasan kereta api yang tertutup. Beberapa waktu lalu saya menyelam di Jerman Autobahn. Saya ingin memilih satu jalan, tapi saya mempunyai kata hati yang sangat ingin mengambil jalan lainnya, meskipun terlihat sangat padat. 30 menit kemudian saya mendengar radio bahwa ada kemacetan lalu lintas sejauh 25 km di Autobahn lainnya. Kami telah terjebak di sana. Saya segera berterima kasih pada suara dalam hati saya. Anda mungkin telah mempunyai intuisi yang berpengalaman. Apakah ini terjadi
Apakah ini pernah terjadi pada Anda di mana Anda memikirkan seseorang dan beberapa detik kemudian telepon berdering dan itulah orangnya? Atau Anda pikirkan seseorang atau 1 menit kemudian Anda mengejarnya di pusat perbelanjaan? Semakin banyak Anda latih dan percaya suara dalam hati ini semakin kuat jadinya. Semakin banyak hasil yang dapat kamu lihat dan semakin mudah untuk membedakannya dari suara rasional kecil di kepala Anda. Ini luar biasa. Meditasi telah terbukti menjadi alat yang menakjubkan untuk semakin dekat dengan intuisi Anda. Cukup duduk 5 atau 10 menit dan dengarkan apa yang akan terjadi. Setelah Anda belajar mendengarkan intuisi Anda, bertindaklah segera. Rasa ingin menulis email atau bicara dengan seseorang. Jika dia datang dalam bentuk ide, bertindaklah seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian keduanya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian keempat dari buku ini, yaitu bagian ke-64, menulis buku harian. Terima kasih sudah mendengarkan buku ini sampai bagian kedua ini. Nanti kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.